Oke, kita masih di video tentang TPS Bahasa Indonesia, ya, di mana kita akan mempelajari penulisan kata baku dan tidak baku. Ini lanjutan video tentang kata baku dan tidak baku pada pertemuan sebelumnya, ya, kalau tidak salah di video kedua. Sekarang video ke-7, ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, membahas tentang kata baku dan tidak baku di slide atau di video sebelumnya, di video 2, kita kemarin mempelajari bentuk-bentuk serangkai. Kita mempelajari yang mana saja bentuk serangkai yang ditulis bergabung dan tidak boleh dipisahkan. Sekarang kita akan membahas tentang kata berimbuhan. Jadi kita mempunyai sebuah kata dasar. Nah, apabila kita memberikan imbuhan yang bermacam-macam posisinya, maka akan ada penyesuaian. Misalnya untuk imbuhan di depan dan imbuhan di akhir, kita akan memiliki suatu bentuk demikian yang kita sambung dengan kata dasarnya, tidak boleh dipisah. Ini mungkin jelas, ya. Kemudian apabila kita memiliki imbuhan di belakang yang diserap dari bahasa asing, ini kita juga tidak boleh salah. Misalnya kamerawan, ya, kita kan tahu dalam bahasa Inggrisnya kameramen, ya, tapi bentuk bakunya dalam bahasa Indonesia ternyata adalah kamerawan. Contoh yang lain misalnya vandalisme yang berasal dari kata vandalism atau duniawi. Kemudian imbuhan di depan, imbuhan di belakang itu saya kira nggak ada masalah. Kemudian kita mengenal adanya suatu imbuhan isasi, yaitu standarisasi atau standardisasi. Mana yang benar? Nah, yang perlu diperhatikan, standarisasi, isasi bukanlah suatu imbuhan yang formal di Indonesia. Nah, apabila kita menemui suatu kata dalam bahasa Inggris itu di sini kita punya sebuah word, yaitu standardization. Kalau kita secara awam mengartikan standar itu bahasa Indonesianya adalah standar, diakhiri dengan R. Kemudian dalam bahasa Inggris standardization, kalau kita terjemahkan secara awam gitu, standar ditambah imbuhan isasi, padahal konsep ini salah. Standardization itu adalah suatu kata utuh dalam bahasa Inggris. Kalau diserap bahasa Indonesia, kita akan punya bentuk lengkap tanpa menghilangkan huruf D. Jadi standarisasi itu adalah contoh kata yang salah atau tidak baku, sedangkan standardisasi itu adalah bentuk yang baku. Nih, diserap penuh dari bahasa asing. Kemudian selain itu, kita punya istilah pembanding nih. Kita punya dalam bahasa Inggris itu exporter. Kalau secara orang awam, ya, harusnya kita punya kata dalam bahasa Indonesia itu export atau ekspor, tidak diakhiri dengan T. Cuman kalau kita mengartikan secara awam, ekspor ditambah imbuhan ir, tentu saja tidak akan terlihat indah, ya, tidak akan terdengar dengan indah, jelek. Nah, exporter diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai eksportir. Jadi T-nya ini masih ada. Jadi memang dalam kasus-kasus khusus, suatu kata dalam bahasa Inggris diserap secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu bentuk serangkai. Ini yang telah kita pelajari di video kedua, nanti bisa kita buka kembali. Teman-teman nanti bisa cek lagi awalan-awalan yang memang tidak sah penulisannya. Oke, jelas, ya, tentang bentuk-bentuk
yang kayak gini. Selanjutnya, kita memiliki suatu pemahaman apabila kata-kata yang ada di dalam bentuk-bentuk ini, apabila kita sambungkan dengan suatu kata atau suatu kata benda yang memiliki huruf awal itu kapital. Misalnya suatu negara atau suatu badan, maka kita pisahkan dengan tanda hubung, ya. Jadi misalkan kalau di sini misalnya ada kata non apa nih, misalnya non kapital, itu disambung, tapi kalau non Indonesia harus dipisahkan dengan tanda hubung terlebih dahulu. Kemudian kita punya bentuk ketuhanan. Pada sifat ketuhanan yang dirangkai dengan kata imbuhan umumnya ditulis terpisah. Misalnya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Pengasih, pengampun, penyayang itu kan bukan suatu kata dasar ya, tapi suatu kata yang sudah dikasih imbuhan. Maka kita tulis terpisah. Apabila kata sifat Tuhan tadi bukan merupakan suatu kata dasar, maka kita akan menulis dengan cara tidak dipisah. Misalnya Tuhan yang Maha Kuasa ini digabungkan. Misalnya Tuhan yang Maha apa lagi nih? Maha Baik. Misalnya Tuhan yang Maha Adil ini digabung. Kecuali Tuhan yang Maha Esa ini satu-satunya kata sifat yang merupakan kata dasar tapi ditulis secara terpisah. Ya, jadi kita mesti telaten dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk yang ada. Kemudian kita memiliki bentuk ulang. Bentuk ulang ini misalnya hati-hati, kuda-kuda, ataupun yang berbeda. Ada huruf yang beda, misalnya sayur mayur atau tunggang langgang, lauk pauk. Misalkan kita memiliki suatu kata, suatu frase lah istilahnya, suatu kata benda, tapi dia memiliki lebih dari satu kata. Misalnya surat kabar, atau mungkin misalnya kereta api cepat. Apabila jumlahnya lebih dari satu, maka yang kita tulis dengan ulang, yang kita tulis berulang adalah kata pertama aja. Misalnya surat kabar, apabila lebih dari satu surat kabar, kita akan menulis sebagai surat-surat kabar. Kemudian misalnya kita punya kereta api cepat, kalau keretanya ada banyak, kita akan menulisnya sebagai kereta-kereta api cepat. Kemudian kita punya istilahnya gabungan kata ya. Gabungan kata ini yang sering kita temui di artikel atau di bacaan dan sebagainya. Nah, yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah yang dipisah pada umumnya, yaitu misalnya tanda tangan, tanggung jawab, rumah sakit, mata air, uji coba, beritahu, kerja sama. Ada satu lagi yang mungkin sering nongol, itu cendera mata ya, itu ditulis terpisah. Oke. Nah, gabungan kata ini misalnya sebar luas, tanggung jawab, beritahu. Nah, apabila kita memberinya suatu imbuhan, imbuhannya letaknya di awal saja dan di akhir saja. Maka kata tersebut akan ditulis dengan cara dipisah. Misalnya sebar luas. Kalau kita kasih imbuhan hanya di awal dan di akhir atau di akhir saja, maka akan kita tulis secara terpisah seperti yang ada di slide ini. Misalnya juga tanggung jawab, bertanggung jawab atau tanggung jawablah. Tapi apabila kita kasih suatu imbuhan, di mana imbuhan ini di awal ada dan di akhir ada, maka kita sambungkan kata tanggung jawab. Misalnya pertanggungjawaban, bukan pertanggungan jawab, atau pertanggungjawaban tapi dikasih spasi. Nah, itu salah. Oke, sekian.